Garuda Muda kalah melawan Vietnam dengan skor 1-0 pada final Piala AFF U23 2025. Tentunya kekalahan ini menjadi kekalahan pertama bagi Gerard van der Berg di final. Dan tentunya ini menjadi evaluasi untuk staf kepelatihan dan juga pemain untuk menghadapi kompetisi selanjutnya, yaitu Piala Asia U23 2025. Pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap 5 alasan kenapa Garuda Muda kalah melawan Vietnam. Tentunya yang pertama tentang pemain yang kelelahan dan tidak dirotasi. Kita tahu bahwa banyak sekali pemain-pemain bagus di skuad Garuda Muda seperti Doni Tri Pamungkas, kemudian ada Ferrari, terus ada Kadek Arel, dan juga ada Hanan, Arkan Fikri juga ada. Tetapi kita lihat bahwa cederanya Arkan Fikri di tengah membuat Garuda Muda ini susah sekali untuk bermain secara konsisten untuk dalam penyerangan maupun bertahan. Tentunya kita lihat bahwa Doni Tri Pamungkas ini memiliki potensi menjadi pemain bagus ke depannya. Tetapi selama sepanjang dari turnamen AFF U23 ini, Doni Tri Pamungkas selalu dimainkan. Oleh karena itu, ini menjadi pertanda bahaya bahwa kelelahan bisa menjadi salah satu faktor yang bisa membuat Garuda Muda kalah melawan Vietnam. Kemudian tentunya kalau kita lihat bahwa absennya pilar penting yang seperti yang aku sebutin, Arkan Fikri menjadi salah satu faktor yang paling penting. Karena apa? Tentunya kalau kita melihat di semifinal dan di final bahwa Garuda Muda ini sangat kesusahan dalam membuat kreativitas di lini depan dan juga untuk bisa mempertahankan lini belakangnya. Dan tentu saja saat melawan Thailand di semifinal kita melihat bahwa lini belakang ini sangat rawan. Dan juga kalau kita lihat bahwa pengganti dari Arkan Fikri ini tidak bisa ditemukan. Kita tahu bahwa sebelumnya di final ada Doni Tri Pamungkas yang diplot untuk menggantikan Arkan Fikri, tetapi tidak berfungsi dengan baik. Tentunya ini menjadi salah satu faktor yang harus diperbaiki dan dievaluasi untuk Piala Asia nanti. Dan juga kalau kita melihat bahwa tidak hanya Arkan Fikri, tetapi banyak pemain-pemain yang seharusnya bisa dirotasi dan juga bisa diberikan untuk menit bermainnya, untuk bisa mencoba menambah pengalaman. Dan tentunya kalau kita melihat bahwa di lini depan kekurangan terus bisa untuk diperbaiki. Karena apa? Kita melihat bahwa selama jalannya pertandingan timnas Indonesia muda ini melawan Brunei, kemudian melawan Filipina, melawan Malaysia, tentunya banyak sekali pemain yang bisa membuat kreativitas, tetapi yang membuat gol hanya Jens Reven aja yang mencatatkan 7 gol dalam semua laga di turnamen AFF U23. Tentunya ini menjadi sinyal bahaya. Kenapa? Karena jika Jens Reven ini dikunci oleh pemain bertahan lawan seperti yang terjadi di melawan Vietnam, tentunya tidak ada yang bisa mencetak gol lagi. Kita tahu bahwa gol melawan Thailand ini merupakan gol yang benar-benar Jens Reven banget sebagai posisi striker murni. Tetapi kita lihat bahwa penyerangan dan juga pertahanan dari Garuda Muda ini sangat gampang untuk dieksploitasi, apalagi di bagian belakang. Dan kalau kita lihat bahwa melawan Thailand, kita lihat bahwa pertandingan tersebut gol dari Jens Reven ini memang hanya kebetulan saja. Kemudian kalau kita lihat bahwa tentunya Garuda Muda bermain di GBK, tentunya banyak tekanan dari fans sepak bola di Indonesia bahwa harus bisa juara. Tentunya kita bisa melihat bahwa pada pertandingan melawan Malaysia sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa pemain dari Garuda Muda ini sangat tertekan dengan adanya dukungan dan juga tekanan mental yang diberikan oleh fans dari timnas Indonesia kepada pemain. Tentunya kita lihat bahwa setiap pertandingan setelah melawan Malaysia, kemudian lawan Thailand dan juga lawan Vietnam ini, kelihatan sekali bahwa pemain tidak bisa tenang, sangat gugup di lapangan dan juga melakukan hal-hal konyol yang sebenarnya tidak
harus terjadi, seperti pelanggaran-pelanggaran yang membuat kartu kuning seperti yang terjadi di pertandingan melawan Vietnam, yaitu saat Hanan dan juga Kadek Arel diberikan kartu kuning. Tentunya kalau kita lihat lagi bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa permainan dari Vietnam ini sangat padu. Kita lihat juga bahwa penyerangan dari Vietnam ini sangat efektif, di mana Vietnam hanya bisa untuk membobol satu kali gawang Garuda Muda, tetapi bisa mempertahankan gawangnya untuk tidak kebobolan, walaupun kita tahu bahwa Garuda Muda memiliki kreativitas yang baik di sisi penyerangan. Tetapi sekali lagi bahwa inilah corak permainan dari Vietnam, yaitu bertahan sangat bagus dan juga menyerang dengan efektif. Tetapi sayangnya Garuda Muda harus kalah di partai final melawan Vietnam. Tentunya dalam hasil kekalahan ini menjadi evaluasi untuk staf kepelatihan dari Garuda Muda, yaitu Gerard van der Berg, dan juga pemain untuk bisa mengevaluasi dan juga bisa menambahkan skuadnya untuk lebih baik lagi untuk kompetisi selanjutnya. Dan juga kita tahu bahwa pemain-pemain yang dimiliki Garuda Muda ini udah bisa mencapai permainan yang sangat baik untuk bisa menguasai pertandingan, beda dari sebelumnya saat bermain di era STY, di mana permainan mengandalkan serangan balik dan juga efektivitas. Pada video kali ini tentunya aku hanya membahas tentang 5 alasan kenapa Garuda Muda kalah melawan Vietnam. Jika ada saran, masukan atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.